Pemerintah dengan tegas melarang mudik Lebaran 2021. Satgas Penanganan COVID-19 pun telah menerbitkan Surat Edaran atau SE nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kementerian Perhubungan kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Sementara, Korlantas Polri juga melakukan penyekatan lebih dari 300 titik di perbatasan antar provinsi, kabupaten, dan kota. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan berdasarkan data, diperkirakan sebanyak 33% masyarakat akan mudik. Namun setelah dinyatakan adanya larangan mudik, sebanyak 11% tetap akan pulang kampung. Jumlah itu pun kemudian turun menjadi 7% atau sekitar 18 juta orang akan mudik. Sementara itu, menurut Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo, keputusan pemerintah untuk melarang mudik sangat tepat, sebab berkaca kepada libur panjang tahun lalu termasuk libur Lebaran, kasus aktif COVID-19 mengalami kenaikan, pun kapasitas ruang ICU yang melonjak lebih dari 80%. Satgas akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, apalagi jumlah perkiraan masyarakat mudik masih berada di angka 7%. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, larangan mudik resmi berlaku besok hingga 6 hingga 17 Mei mendatang. Lantas, apa saja hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menindak tegas calon pemudik yang bersikukuh untuk melakukan perjalanan mudik? Kita langsung saja bahas siang ini. Bersama kami sudah ada Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, kemudian Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan Kombes Pol Rudi Antariksawan, Kabak Ops Korlantas Polri. Selamat siang Bapak-Bapak semua. Selamat siang, Bung Cikal. Baik. Selamat siang. Baik, saya mau ke Pak Rudi dulu. Pak Rudi, ini saat ini adalah hari terakhir sebelum pelarangan mudik. Diperkirakan ada ratusan ribu. Mungkin nanti Pak Rudi bisa lebih jelas mengutarakan angkanya berapa kendaraan yang akan melintas keluar dari Jabodetabek nanti menuju ke daerah-daerah. Adakah pengamanan khusus atau tindakan khusus untuk para pemudik ini khusus di hari ini karena ya kabarnya ini merupakan hari puncak untuk keluar dari Jabodetabek, Pak Rudi? Ya. Terima kasih. Jadi sekarang ini masih tahap terakhir merupakan tahap pra-peniadaan mudik atau pengetatan peniadaan mudik. Ya, jadi sekarang ini yang kita lakukan tetap melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kesehatan ya bagi mereka yang melakukan perjalanan non-mudik. Ya, jadi walaupun niatnya mudik, tetapi perjalanan itu dikemas di sini, di aturannya itu non mudik ya diperbolehkan ya, sehingga kita lakukan pemeriksaan dokumen di rest area, di perbatasan antar kota, antar kabupaten kan kelihatan juga di media-media sudah dilakukan. Nah, ini juga mengantisipasi kemungkinan atau diperkirakan ada peningkatan pergerakan yang mengarah ke Jawa khususnya, dan kita sudah terus memonitor di Jasa Marga di gerbang tol Cikampek Utama dan Kaliurip. Memang ada peningkatan mulai tadi malam, tetapi belum begitu signifikan. Jadi masih 5%, 8% peningkatannya, ya. Dan belum ada antrian di Cikatama, Kaliurip Utama belum. Tetapi yang ada di Palimanan sempat memang ada antrian 500 atau 800 meter ya di Palimanan, karena memang Palimanan ini kan lajurnya hanya 2 lajur ya, yang di Pali sedangkan ini 2 lajur. Kita sudah lakukan antisipasi, dan untuk pada hari ini nanti kita juga sudah berkoordinasi dengan perhubungan ya, dengan Pak Dirjen Perhubungan Darat kemarin sudah kita rapatkan. Kalau memang ada lonjakan di siang nanti sampai menjelang pukul 00, akan kita lakukan rekayasa dengan mengarahkan untuk kendaraan-kendaraan truk sumbu 3 ke atas, kita alihkan melalui jalur arteri.
Jadi akan kita masukkan bukan ke jalan tol, jadi untuk mengurangi beban yang ada di tol tersebut. Tetapi nanti pada pukul 00 tanggal 6, ya, insya Allah nanti akan segera kita lakukan penyekatan total yang ada di Cikarang Barat, kilometer 31. Nah, ini kalau kita sekat, kita pilah-pilah, kita periksa siapa-siapa yang boleh berjalan. Tetapi sudah ditentukan kan pengecualian kalau kendaraan barang boleh jalan. Dan orang-orang tertentu yang dengan kondisi dilengkapi dengan dokumen perizinan kita boleh. Baik Pak Rudi. Itu kira-kira sudah kita lakukan persiapan. Baik. Saya mau ke Pak Syafrin. Pak Syafrin, untuk transportasi sendiri bagaimana pengaturannya? Apakah masih sama atau ada khusus berlaku pada hari ini? Baik, untuk hari ini transportasi masih sama karena kita masuk dalam pengetatan perjalanan sebelum ditetapkan larangan mudik. Tapi memang dari pantauan kami sejak hari Jumat kemarin, tepatnya tanggal 30 April, itu telah terjadi peningkatan jumlah penumpang yang keluar Jakarta, baik itu ke arah Sumatera maupun ke arah Jawa. Peningkatan tertinggi memang terjadi di Terminal Kalideres itu pada hari Sabtu, di mana kenaikannya sekitar 500% penumpang keluar waktu itu. Kemudian yang tertinggi berikutnya adalah di Terminal Kampung Rambutan, sekitar 150% dari penumpang seperti biasanya. Dan selanjutnya memang dari sisi pengaturan nantinya pada saat larangan mudik, maka terminal yang akan beroperasi itu hanya ada 2 terminal yang akan melayani perjalanan non-mudik yang dikecualikan pada larangan mudik, yaitu hanya pada terminal terpadu Pulau Gebang dan kemudian terminal Kalideres. 2 terminal ini yang kita harapkan mampu melakukan pelayanan bagi pelaku perjalanan perorangan dalam negeri. Demikian, Mas. Oke, untuk pada saat pelarangan mudik nanti, ada bus yang beroperasi, apa persyaratan bagi para calon penumpang ini yang harus dilampirkan? Tentu bagi calon penumpang itu wajib menunjukkan surat izin keluar masuk bagi pekerjaan non formal dan juga masyarakat umum. Sementara untuk karyawan, apakah itu ASN maupun karyawan swasta, mereka wajib menunjukkan surat tugas, di mana untuk ASN ditandatangani oleh minimal pejabat eselon 2. Sementara untuk karyawan swasta itu ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Jika mereka ternyata tidak mampu menunjukkan surat-surat ini, maka mereka akan dilarang untuk melakukan perjalanan. Oke, saya mau ke Pak Sony. Pak Sony, setelah diadakannya pelarangan, ini jumlah pemudik turun sekitar 7%, 18.900.000 pemudik, hampir 19 juta. Nah, ini bagaimana? Apakah memang dari perspektif Anda dalam perilaku publik ini memang penurunan yang cukup baik atau memang termasuk banyak? Jadi perlu ada evaluasi lagi. Ya, tentu setiap kebijakan publik tidak semuanya patuh ya. Nah, ini kita bersyukur bahwa ada penurunan. Sebelum ada pelarangan itu sekitar 33%, setelah ada pelarangan sekitar 11%, lalu turun lagi menjadi 7% dan kabarnya bisa turun sampai 4%. Intinya pelarangan mudik ini efektif menurunkan minat orang untuk melakukan mudik. Tapi kita harus sadar bahwa masih tetap akan ada orang yang melakukan mudik, termasuk mereka yang mudik dini. Jadi ini yang perlu diantisipasi. Lalu kemudian juga kalau kita perhatikan, kenapa masih ada sekitar 4% sampai 7% yang melakukan mudik? Alasannya itu ternyata sebagian juga karena memang tidak punya tempat tinggal sehingga harus kembali ke rumahnya di kampung. Lalu kemudian juga yang diperhatikan, kalau misalkan mereka dilarang mudik tanggal 6 sampai 17 Mei, maka mereka akan mudik atau tidak. Kalau mereka mudik, ternyata sebagian besar akan melakukan mudik setelah larangan tanggal 17 Mei. Jadi kalau sekarang belum terjadi lonjakan lonjakan arus mudik, itu juga kita sedang antisipasi agar setelah tanggal 17 Mei ya pasca pelarangan mudik itu tidak terjadi lonjakan, karena memang intinya tanggal berapapun kita berusaha mendorong orang untuk tidak mudik gitu loh ya. Jadi kami berharap masyarakat
memahami bahwa kebijakan ini dalam rangka pengendalian penularan COVID-19. Artinya kalau kita berkaca pada evaluasi tahun lalu, ini memang masyarakat cukup teredukasi atau malah yang 18 juta ini yang mudik, mereka merasa menggebu-gebu gitu karena tahun kemarin nggak bisa mudik, mudik aja begitu. Ya, jadi ada beberapa alasan, tetapi menurut kami sebagian besar masyarakat mendukung kebijakan untuk tidak mudik ini, dan mereka juga mematuhi untuk tidak mudik. Apalagi kebijakan ini didukung oleh kebijakan dari Kementerian Perhubungan, ada sudah keluar peraturan Menteri Perhubungan terkait dengan pelarangan operasional bagi kendaraan, ya kan, selama pelarangan mudik di tanggal 6 sampai 17 Mei, kecuali untuk beberapa kepentingan. Oke, baik Pak Sony, Pak Syafrin, dan juga Pak Rudi, kita akan lanjutkan pembahasan di segmen selanjutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Last Talk.